warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nabila Husnul Maulida dan teman saya Zana Saifanti Firdaus. Di sini kami berdua akan memandu jalannya podcast OSIS, obrolan Seputar inspirasi seni. Jadi program ini kita buat untuk memenuhi tugas dari pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2023 gelombang 1 Pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Baik teman-teman, jadi podcast kami di sini berjudul Podcast Kreatif, merajut seni digital dan seni pertunjukan dalam satu panggung virtual. Jadi podcast kali ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu berjudul Di Balik Panggung, Rahasia Membuat Pertunjukan yang Memorable. Dan yang kedua adalah Di Balik Garis, menyelami pasar ilustrasi digital melalui pelaku seni. Baik teman-teman, stay tune di sini terus, jangan kemana-mana, tetap di OSIS, obrolan Seputar inspirasi seni. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di podcast OSIS, obrolan seputar inspirasi seni. Oke, di sini kita berada di season 1 podcast kali ini, yaitu tentang Di Balik Panggung, Rahasia Membuat Pertunjukan yang Memorable. Di sini kita udah kedatangan narasumber yang spesial banget. Siapakah dia? Harusnya udah pada tahu sih, terutama yang rumahnya di Kota Semarang dan sejateng lah pokoknya. Ini dia narasumber kita, ada Mas Endik Guntaris. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi Mas Endik Guntaris ini itu luar biasa banget, sudah melalang buana di mana-mana. Terakhir ketemu dengan Mas Endik Guntaris itu kayaknya kapan ya Mas? Minggu kemarin. Iya, di tempat penyewaan kostum ya? Iya, kayaknya setelah penyewaan kostum itu kita masih ketemu lagi di tempat lain tuh Mas Endik. Iya, di mana tuh? Di tempat pelaksanaan lomba tari saman yang diadakan di iya. gedung DPRD Jawa Tengah. Anaknya menang nggak? Kalah Mas. Yang menang itu yang sudah luar biasa itu Mas Endik, bagus-bagus itu penampilan yang lain. Luar biasa. Di situ Mas Endik posisinya jadi juri teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu ya, kalau Mas Endik itu banyak banget kegiatannya. Jadi yang mulai jadi juri, terus mengajar di sekolah-sekolah, terus jadi narasumber di mana-mana, maupun pelatih untuk menari, gitu. Wajar banget sih Mas Endik. Wajar banget apa? Wajar banget soalnya aku ngidolain Mas Endik udah dari lama gitu. Mosok. Iya, seriusan. Udah dari awal kuliah itu. Kamu angkatan berapa sih? 2015. Oh iya. Iya, 2015. Udah lama banget tuh. Aktif-aktifnya saya tuh. Iya, betul banget. Sering banget ke kampus terus beraktivitas kayak gitu. Terus banyak karya-karya Mas Endik yang ditampilkan di kampus. Jadinya makanya aku jadi ngidolain Mas Endik. Iya, Pertama kali aku ngidolain Mas Endik itu, ya sebenarnya itu bukan yang pertama sih Mas. Cuma kan taunya lihatnya Mas Endik menari itu waktu kegiatan Triwulan Mas Endik. Oh iya. Yang Ramayana itu ya? Iya, di situ Mas Endik jadi Anoman. Dan aku punya fotonya Mas Endik. Mosok. Iya, serius. Awas naik bong. Iya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Aku foto sama Mas Endik pada saat Padahal itu. aku lupa. Iya. Jadi buat kalian yang ngidolain, tepat sasaran. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang belum mengenal Mas Endik, kita bisa lihat profil Mas Endik sebagai berikut.
profil dari Mas Endik yang tentunya kita bisa tahu ya dari profil itu bahwa Mas Endik itu sungguh inspiratif dan profesional di bidang seni pertunjukan. Selanjutnya ini Mas Endik, saya tuh mau tanya, tentunya kita semua ya penasaran, gimana sih awal mula tertarik dengan seni tari? Padahal kan kita tahu tuh kalau seni tari identik dengan kaum Hawa yang suka gitu. Jarang banget laki-laki yang mau terjun dan berkecimpung di dunia seni tari. Bisa dijelasin nggak Mas? Ya, oke. Sebenarnya pertanyaan ini sering saya dengar juga, yang dimana ditujukan ke saya juga sih. Kok anak cowok nari gitu kan? Di angkatan saya dulu waktu saya masuk kuliah, itu saja cowoknya cuma 4 dari 50 mahasiswa. Wah, sangat jadi minoritas ya. Sangat minoritas dan pasti dipandang sebelah mata. Seperti itu. Cuman perlu diketahui saya itu lahir di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai segudang kesenian tradisional. Ya, di mana itu Mas? Di Kabupaten Blora. Oh, Di Kabupaten Blora itu ada kesenian yang namanya barongan, kemudian ada tayub, ada ketoprak, terus wayang krucil. Nah, dari situ saya tumbuh berkembang di lingkungan yang kaya akan seni tradisi, akan budaya, sehingga menempa saya secara alami, dan yaitu jadi saya tahu kesenian dari kecil. Nah, disitulah saya mulai mungkin tertarik mungkin ya. Tapi juga apa ya? Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung saya menekuninya dari awal masuk SD itu ya. Ikut lomba-lomba seperti itu. Setelah itu SMP sampai SMA. Nah, pada umumnya anak-anak remaja itu mungkin menginjak SMP kelas 3 ke atas ya, itu mulai malu mungkin ya. Karena sebenarnya talenta seperti saya di Kabupaten Blora itu banyak. Karena ya itu tadi, kita dibesarkan di lingkungan yang sama gitu. Barongan itu penikmatnya anak-anak kecil, remaja, dewasa, tua, semuanya suka. Jadi seperti mungkin ya kayak di Bali mungkin ya. Anak kecil pasti ditanya, "Bisa nari, Dek?" Bisa mungkin. Karena lingkungannya kan seperti itu. Ya sama dengan yang ada di Blora. Lingkungannya, keseniannya sangat kental. Jadi sebenarnya anak-anak kecil di Blora seumuran ya mungkin SD lah, itu semuanya bisa dikatakan bisa dan mau berkesenian. Lah mungkin beranjak SD, terus kemudian SMP ya kan. SMP ke SMA itu agak-agak malu tuh. Udah malu. Iya, udah malu. Kok anak cowok nari gitu. Lah saya waktu itu karena mungkin ya apa ya, ada mata pelajaran yang tidak saya sukai. Apa itu? Matematika. Sama itu. Iya sama ya. Matematika, fisika seperti itu kan, aduh jelimet ya. Nah kemudian saya ikut lomba dan ternyata dapat piagam, dapat piala, dapat uang bahkan. Nah di situ kayaknya nih passion saya di sini nih gitu. Terus ya diajak sama guru, diarahkan sama orang tua, mending di sini aja deh, ditekuni ya, kemudian jadi sekarang ini alamilah sebenarnya. Iya betul. Gitu. Luar biasa. Berarti itu karena pertama pengaruh lingkungan ya Mas? Pengaruh lingkungan, terus udah dari kecil disukai juga, ada minat, terus berkembang jadi bakat, dan yang terpaling penting itu didukung. Dan kita mendapatkan apresiasi dari lingkungan, dari sekolah. Nah di sini, ternyata diapresiasi ya, kayak gini doang gitu. Ya setelah itu ya udah saya gunakan untuk motivasi saya. Kayaknya aku harus terjun di dunia seni ini dari lingkup pendidikan maupun murni ya. Jadi aku mau kuliah lah di seni gitu. Terus kemudian setelah kuliah di luar juga harus berkesenian sesuai dengan disiplin ilmu saya. Gitu luar biasa banget. Ya, ternyata itu penuh dengan dukungan dan bisa dibilang memang bakatnya Mas Endik tuh di situ. Iya. Terus tadi yang disebutin Mas Endik itu adalah barongan. Betul. Yang dari Blora. Nah, setahu kita, Mas Endik itu punya
namanya kelompok seni Barongan Samin Edan. Nah ini dari namanya aja udah unik nih. Iya. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, kita bisa lihat cuplikan video berikut ini. Wah luar biasa banget dia karya beliau ini, terutama di kelompok seni Barongan Samin Edan. Itu namanya udah bikin apa ya, orang itu tertarik gitu. Nah itu yang bikin penasaran, itu bagaimana sih Mas berdirinya kelompok seni Barongan Samin Edan ini? Oke, Samin Edan itu adalah kelompok seni Barongan Blora, dimana awalnya itu mahasiswa-mahasiswi dari Blora itu saya kumpulkan di tahun 2010 mungkin ya. Jadi saya masuk UNES itu 2009, 2010 saya melihat banyak mahasiswa dari Blora. Nah, kemudian kita ngumpul-ngumpul aja sih sebenarnya di kantin gitu setelah selesai kuliah kumpul gitu. Nah di situ terus kemudian ada celetukan bahwa aku kok kangen dengan Blora ya, saya kangen dengan Blora gitu. Yaudah coba deh, Blora itu apa itu yang ngangeni? Mungkin makanannya, mungkin keseniannya. Oh iya, keseniannya kalau makanannya kan kita cari misal kayak sate kambing, Blora, sate pecel gitu kan susah ya. Iya. Nah, oke, kita ada studio karawitan. Coba kita ke studio karawitan, kita bermain musik Barongan Blora. Nah, disitulah kita main dengleng. Kok dirasa enak dan ngangeni, besoknya kita ulangi lagi itu. Dan kemudian kenapa Samin Edan, kita anak Blora itu dimanapun tempat, terkhusus perantau ya, itu biasanya anak Blora ya, iya, keturunan Wong Samin. Nah, gitu. Wong Samin itu apa nih? Ini panjang nih. Samin itu adalah salah satu nama tokoh dari Blora, yaitu Mbah Samin Surasentiko. Samin Surasentiko itu adalah tokoh di era penjajahan Belanda yang mengajarkan tentang bagaimana berperilaku di saat itu. Berperilaku di saat itu seperti apa? Nah, di saat itu kita sedang dalam pengaruh penjajahan. Ya, masyarakat Blora diperas upetinya, kemudian tidak bisa makan, tidak bisa apapun itu, kita dipressure oleh Belanda. Kemudian ada Mbah Samin Surasentiko yang mempunyai ide bahwa kayaknya kita harus mempunyai strategi, melawan dengan cara strategi, yaitu apa? Ketika ditanya, jawabannya selalu berbeda. Ditanya A jawabnya C, ditanya C jawabnya B gitu. Nah, sehingga terkesan seperti orang gila. Maaf ya, seperti kok nggak nyambung ya. Oh, kayak orang Samin nih ya gitu. Samin itu biasanya kan identik dengan gila, tidak nyambung gitu. Oh gitu. Nah, kemudian setelah penjajahan selesai, pola pikir seperti itu, pola pikir nyeleneh, pola pikir tidak nyambung itu masih terus digaungkan, masih dipegang. Nah, disinilah yang kemudian dianggaplah orang Blora itu orang Samin yang selenco, yang ditanya anjawabnya B, yang nggak pernah nyambung. Padahal itu dulunya sebagai strategi untuk mengelabui Belanda. Gitu sih singkat cerita. Nah, kemudian anak-anak Blora di perantauan, khususnya di Semarang maupun di Solo kayaknya juga iya, itu dipanggil anak Blora ya, cah Samin nih gitu. Kemudian Edan di situ gila. Lah di sini bukan gila stres beneran, bukan, tapi gila di sini adalah satu, seni kerakyatan itu adalah seni yang spontanitas, kemudian diulang-ulang, spontanitas, sederhana, apa adanya gitu. Nah, karena kita adalah mahasiswa, kemudian dianggap sebagai kalangan akademisi, tentu kita harus mempunyai terobosan-terobosan, mempunyai ide-ide gagasan yang visioner, yang fresh,
Sehingga seni kerakyatan yang tadinya spontan tidak lagi spontan, yang tadinya sederhana tidak sederhana, membuat gila gitu. Oh gitu, ya. Gitu. Jadi komposisi iringan, komposisi tari, komposisi kostum semuanya kita rombak, semuanya kita perbaharui ya. Sehingga di situ lahirlah form baru yang dimana butuh pemikiran yang gila sehingga bisa melahirkan form baru tersebut. Wah, keren banget sih filosofinya, dalam banget. Jadi gila tanda kutip kita berpikir out of the box. Iya. Yeah. Bahasa kerennya itulah ya. Iya. Luar biasa banget sih Mas Endik. Berarti itu memang dari awal itu iseng-iseng, berujung diseriusin. Kenapa diseriusin? Ternyata diapresiasi oleh jurusan. Iya. Gitu. Oh iya. Oh gitu. Luar biasa banget. Jadi kita tahu ya latar belakang dari nama kelompok seni Barongan Samin Intan ini. Betul. Oke. Jadi Mas kemarin saya tuh sempat lihat-lihat ini ya. Lihat Instagramnya Mas Endik, terus juga kadang ngeliat YouTube atau apalah pokoknya yang berkaitan sama Mas Endik itu macam-macam. Ternyata Mas Endik itu nggak cuma kayaknya nari tari tradisional kerakyatan gitu, tapi juga ada yang tari klasik, terus ada juga tuh Mas tari India. Nah itu tuh yang aku mau tanya. Mas Endik ini lebih condong ke gaya tari yang apa gitu? Oke, kalau condong tentu gaya Surakarta ya. Iya. Lah, adapun yang gaya lain itu ya sekedar kita penggalian diri lah. Oh gitu. Ya, pengkayaan vokabuler, pengetahuan tentang seni pertunjukan, seni tari gitu kan. Seni tari bagian dari seni pertunjukan di mana tidak hanya tradisi tapi juga ada modern, mancanegara dan segala macamnya gitu sih. Kalau masalah condong tentu di gaya Surakarta, tapi untuk yang lain ya bisa tapi kurang ahli gitu aja lah. Oh gitu ya. Lebih ke gaya Surakarta dan lebih ke ini tradisional atau klasik nih Mas? Apa dua-duanya bisa ini Mas Adik? Wah jago semuanya gitu. Bisa, cuman yang saya sukai tentu tradisional kerakyatan. Oh iya. Gitu. Meskipun dulu waktu kuliah tentu dapat klasik, dapat manca ya, dapat macam-macam. Iya. Gitu. Kaitannya dengan karya tarinya Mas Endik, ini memang kalau saya lihat-lihat ya, itu lebih condong ke gaya apa? Tari tradisional kerakyatan. Ya. Nah, gitu. Itu kalau boleh tahu Mas Endik, karya tari yang diciptakan itu udah apa aja dan gimana sih proses penciptaan tari yang udah dibuat Mas Endik? Oke. Untuk kemarin itu mungkin yang baru itu justru malah bukan tradisi tapi kontemporer. Kontemporer. Judulnya Rasa. Rasa itu berkaitan dengan rasa gerak, rasa itu berkaitan dengan ungkapan hati. Oh, beda ya, Mas? Iya, rasa dan rasa. Jadi ada hanya di tengah. Oh, gitu. Terus yang tradisional mungkin ya di Barongan itu ya. Di Barongan itu ada Turonggo Samin Suro Sendika, terus kemudian ada kiprah Joko Lodro. Itu paling. Untuk yang karya-karya besar sifatnya saya ya baru asisten koreografer gitu. Ya seperti Mahakarya Legenda Go Kreo, terus seperti Dugderan kemarin 1 bulan yang lalu, belum ada 1 bulan itu sifatnya saya bantu koreografi aja sih di situ. Iya. Oh. Itu kalau kaitannya dengan proses penciptaannya itu Mas, gimana itu? Proses penciptaan tentu tidak terlepas dari satu apresiasi, kemudian setelah itu penghayatan, inkubasi, kemudian kita berekspresi. Ini tentu tidak terlepas dari pada teori kreativitas ya. Jadi tentu sebelum kita menciptakan kita harus apresiasi, nonton, memperbanyak vokabuler gerak, memperbanyak vokabuler pengetahuan tentang garap ya. Kemudian bagaimana alur cerita itu kita harus banyak mengetahui itu, kemudian dihayati. Setelah dihayati kemudian kita mengekspresikan di situ. Oh gitu. Ya. Wah itu pengetahuan yang harus kita ketahui. Yang paling utama itu ya Mas ya, kaitannya dengan proses penciptaan karya tari gitu. Nah yang bikin penasaran juga ini Mas,
gimana sih? Apa sih suka duka menekuni dunia pertunjukan ini? Semuanya suka ya. Dukanya itu semakin tua mungkin. Oh gitu ya. Wah, Iya, sebagai pelaku seni tari ya, tubuh ini adalah aset utama. oh betul Gitu. banget Mas. Jadi dukanya itu setiap ada event berarti ada karya. Setiap ada karya berarti ada gerak yang harus kita ungkap. Setiap ada gerak yang kita ungkap melalui tubuh harus ada kesiapan tubuh di situ. Artinya seniman tari harus selalu mempersiapkan tubuhnya untuk selalu prima. Itu. Jadi nggak ada ya kayak atlet lah. Iya betul. Atlet. Jadi setiap saat bertanding harus siap. Iya. Ya, seperti tentara mungkin ya. Iya. Perang harus siap gitu. Jadi ketika kita ya tiduran, nggak diet, nggak olah tubuh, aduh, kita nari pasti tentu keseimbangannya goyang, endurance-nya juga nggak panjang-panjang amat, nafasnya habis dan segala macamnya. Dukanya di situ. Sukanya ya ketika kita bisa mempersiapkan tubuh kita dengan prima, kemudian ada waktu, yaitu suka. Iya. Karena di dunia tari saya pribadi ya, yaitu adalah hobi yang dibayar sih sebenarnya. Iya. Wah, luar biasa banget ya. Jadi kita tuh sebenarnya sebagai pelaku seni ya, terutama pelaku seni tari itu 11-12 sama tentara gitu ya. Iya, tentara, atlet sama. Artinya kesiapan tubuh ya, primanya tubuh itu nomor 1. Iya. Nah, jadi sehat jasmani dan rohani itu modal utama sih. Ya. Iya. Bener itu teman-teman. Iya kan? Betul ya. Betul. Terus selanjutnya nih Mas. Selain suka duka nih. Pertunjukan yang berkesan dan memorable itu pasti kan ada ya. Sejak Mas Endik terjun di dunia seni tari sampai sekarang. Nah, itu mana tuh, Mas? Menurut Mas Endik yang pas apa gitu? Banyak sih ya. Banyak. Boleh? Dua boleh. Oke. 1 itu waktu di awal saya kuliah di UNES 2009, minim akan pengalaman, langsung ikut lomba nasional reog di Ponorogo dan langsung juara 1 nasional. Wah, keren banget. Itu 3 bulan kita ditempa, dimana sebenarnya nari pun belum begitu bagus ya kan, tapi diajar habis-habisan selama 3 bulan mewakili kota Semarang, yang dimana waktu itu nama reognya reog Singotirang Lindu Panon. Ya. Jadi belum ada Barongan Saminiden. Belum ada. 2009 saya ikut reog itu kelompok dari Semarang ya, disponsori oleh Pemkot. Kemudian lomba nasional ada 55 grup, diselenggarakan selama 5 hari di Ponorogo di alun-alun dan langsung juara 1. Nah itu sangat-sangat amazed waktu itu. Nah itu pengalaman pertama. Terus yang kedua mungkin ya baru-baru ini ya. Baru-baru ini ada event kaitannya sama kemarin tuh ada salah satu partai politik, ya kan? Kemudian mengusung tokohnya ke KPU. Jadi di sepanjang Jalan Pahlawan itu arak-arakan menuju ke KPU. Nah, diaraklah dengan pasukan berkuda, di mana pasukan berkuda itu di salah satunya saya. Di awal jobnya itu hanya mengiringi saja, ngarak. Yeah. Tak taunya sampai tempat harus perform selama 15 menit. Terus gimana itu Mas? Padahal kan belum nyiapin ya. Langsung saya ambil alih, ya kan? Iya. Seret di depan, seret ikuti saya. Gitu. Jadi spontan. Yang di belakang saya adik-adik saya itu, adik-adik saya, ada yang udah lulus, ada yang mahasiswa, sampai waduh pusing ngikutin saya. Dan musiknya ya baru denger di saat itu. Keren banget sih. 15 bisa menit. gitu ya Mas? Karena miskomunikasi mungkin ya Mas ya? Miskomunikasi. Jadi ada ada drum band, bukan drum band ya, alat bekas yang ditabuh itu loh. Drum black. Drum black. Ya, drum black. Jadi drum black sampai di KPU perform dia. Aku udah deg-degan nih. Wah, jangan-jangan nanti di depan suruh perform. Kan kita nggak latihan kan? Iya, betul. Oke. Waduh, tenan. Oke, drum black, tepuk tangan ya. Terus kemudian
inilah jalan Kepang dari. Waduh, ternyata perform guys. Nah, itu teman-teman kelebihan dari Mas Endik itu. Jadi kapanpun dimanapun tanpa persiapan itu juga siap gitu. Tapi juga atraksi juga. Iya, Jadi teman-teman musiknya begini, ya musik ini udah manut. Nah, ya udah. Terus aku capek nih dapat 10 menit kan, aku langsung muter seret. Yang tak anggap senior di bawah saya mungkin ya langsung saya dorong gitu. Jadi yang belakangnya waduh maut lah, bahasanya maut ini kayak apa ya, maut nih kayak nggak beraturan gitu, amburadul gitu. Tapi jadi, tetap sukses kan Mas? Sukses, terus penyesuaian yang ngajak itu di ending acara. Mas maaf ya Mas, maaf. Oh nggak apa-apa, santai ya udah. Nggak apa-apa, tapi habis balik badan gimana Mas? Aduh gue ya, kita ngomong kasar ya. Ngomong kasar, tit gitu. Semuanya keluar waktu itu. Setelah pentas ngas-ngasan udah ngomong kasar semua. Terus gitu. Ya tapi itu akan jadi kenangan yang berharga dan memorable itu tadi ya Mas ya. Enggak terlupakan. Iya, keren banget ini. Shock terapi. Itu pengalaman juga. Iya benar Mas, pengalaman. Dan ini Mas, ini kita punya tayangan video TikTok. Nanti Mas Endik silahkan bisa menanggapi. Teman-teman bisa lihat video TikTok dulu. Silahkan. Oke Mas Endik, setelah kita lihat video TikTok tadi, iya, seru ya. Iya seru banget sih Mas. Gimana tanggapan Mas Endik nih sebagai pelaku seni tradisi ya, terutama ya, mengenai generasi muda yang saat ini lebih tertarik dengan goyang TikTok lah istilahnya. Oke. Menurut saya, kalau pendapat saya sih sebenarnya ya saya di tengah-tengah ya. Enggak menjustifikasi bahwa itu buruk ataupun baik, karena tentu apa ya, ini kan budaya populer itu dimana semuanya akan booming di waktu itu dan habis di waktu itu, biasanya tidak panjang. Tapi yang perlu diketahui bahwa TikTok juga seperti dua mata pisau, satu bisa bermanfaat, satu bisa melukai. Nah, menurut saya sebagai generasi muda, alangkah baiknya ketika ada TikTok, tentu kontennya tidak hanya pargoy, tidak hanya yang gerak-gerak mungkin yang ya gerak-gerak Koreanan itulah mungkin ya, tapi juga harus ada selingan-selingan gerak-gerak tari tradisional. Dan sekarang banyak kok di TikTok juga banyak konten kreator seniman tari gitu ya, yang kemudian mengupload di TikTok. Dan banyak gerakan-gerakan, mini gerakan ya, seperti Sandrina. Kalau kita siapa yang nggak tahu Sandrina kan, membuat mini TikTok gerakan yang ya cuman paling 30 detik, tari jaipong misalnya, seperti itu. Menurut saya bagus. Dan sekarang banyak sekali, tidak hanya Sandrina tapi juga seniman-seniman di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, semuanya melakukan itu. Inilah yang menurut saya penggunaan media sosial yang tepat. Itu sih. Dan menurut Mas Endik, sebagai pelaku seni, apakah sosial media ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap seni pertunjukan, terutama seni tari? Tentu. Di era saya itu sekitar tahun 2009 sampai 2015 mungkin ya, atau 2014. Ketika saya kuliah, saya butuh apresiasi, saya butuh nonton, saya butuh banyak masukan pengetahuan tentang bentuk pertunjukan. Di saat itu saya dapatkan dengan cara datang di tempatnya. Kalau sekarang tinggal gini, sret, kita udah tahu pertunjukan Festival Magunung, lihat, ya kan? Balet Ramayana, lihat di sini. Tapi di waktu saya dulu harus datang ke lokasinya untuk menyaksikan. Dan
belum ada belum ada HP yang seperti sekarang, yang smartphone, teknologi yang seperti sekarang. Jadi dulu perkembangannya agak lama karena informasinya lama. Jadi bagaimana tari ini? Aduh, kita harus berangkat dulu nih ke sana tempatnya. Terus kemudian nonton, kemudian pulang, kemudian dihayati, kemudian kita praktekkan. Kan lama tuh. Lama. Nah, sekarang begitu ada handphone yang bisa mengakses segala macam informasi, jebret langsung praktek di saat itu juga, di detik itu juga bisa. Nah, inilah yang membedakan masa saya dulu dengan masa sekarang, di mana masa sekarang itu belajar dengan sangat mudahnya, dengan sangat praktisnya gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Gitu sih. Jadi pertunjukan sekarang ya itu tadi, ada jebret udah bosen nih, ganti lagi. Bosen ganti lagi itu sangat-sangat bisa. Kalau dulu aduh mau ganti gimana, mau nonton aja harus ke tempatnya, nunggu acaranya gitu. Kalau sekarang kan acara yang tahun kemarin mana sih? Ya gitu. Tahun kemarinnya lagi. Ya gitu. Kan bisa tuh diakses. Kalau dulu nggak bisa. Nah, itu yang mungkin membedakan dan tentu memberikan itu tadi dampak terhadap perkembangan seni pertunjukan, khususnya seni tari. Dan gimana sih Mas caranya untuk memanfaatkan sosial media itu loh Mas? Ya tentu satu, kita bisa membuat karya, kemudian direkam, kemudian disebarkan melalui media sosial. Itu salah satu ajang promosi yang menurut saya sangat-sangat efisien di era masa kini. Terus kemudian menggunakan media sosial, teknologi tersebut dengan bijak, yaitu dengan cara melihat konten-konten yang terkait dengan passion kita. Oke, sekarang saya mau latihan balet atau tari India misal, apakah saya harus ke luar negeri? Kan enggak. Oke, kita akses tari-tari balet banyak di situ, dan kemudian kita belajar secara mandiri. Nah, di situ pentingnya kita tanggap akan kemajuan teknologi. Jadi kita dapatnya cepat, buangnya juga cepat. Iya, betul banget. Itu sih. Pinter-pinternya aja sih ya Mas. Pinter-pinternya aja. Bahkan perkembangan make up, kostum, tentu seni pertunjukan itu kan tidak terlepas dari penunjang-penunjang lainnya. Tata teknik pentas, lampu, kemudian pencahayaan ya, kemudian make up, kemudian kostum. Walah, sekarang sangat-sangat kaya sekali dan bisa diakses melalui banyak platform, Instagram, TikTok, YouTube. Nah, di situ pinter-pinternya kita mengambil ilmu dari sana. Gitu. Itu saja sih sebenarnya. Wah, luar biasa banget. Pengalaman Mas Ending ini moga-moga bisa jadi bekal buat teman-teman nih ya, terutama yang suka sama seni. Yang paling utama juga adalah seni tradisi. Itu untuk mengembangkan diri dan juga bagaimana untuk bisa membuat suatu karya yang akhirnya nanti juga harapannya itu bisa diminati oleh orang lain juga, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para penonton yang ada di sini, adakah yang mau bertanya? Oke, silahkan perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Danu Agam Pribadi. Saya di sini sebagai pelajar. Saya akan mengajukan pertanyaan yang saya sudah catat. Apakah penyebaran seni tari tradisional melalui platform sosial media dapat memfasilitasi pelestarian dan revitalisasi, atau justru mengarah pada distorsi dan komersialisasi dari esensi aslinya? Itu saja, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaannya kedua, ada yang mau bertanya? Saya. Baik, silahkan bisa memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Brian Farid. Di sini saya dari masyarakat umum ya. Ingin menanyakan, tadi Mas Hendik menjelaskan tentang pengaruh sosial media itu sangat besar karena orang-orang banyak dan bisa mengakses informasinya dari sosial media tentang perkembangan seni pertunjukan khususnya ya Mas ya. Apakah ada yang bisa dijelaskan lebih spesifik tentang perkembangan
seni pertunjukan berdasarkan yang dilihat dari sosial media, khususnya itu di Jawa Tengah atau anggap saja di Semarang lah kayak gitu. Terima kasih, itu saja Mas. Baik, terima kasih kepada semua penonton yang sudah bertanya dan kita tunggu jawaban dari Mas Endik. Langsung aja ya, yang mulai dari pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Mas Endik. Oke. Terkait dengan media sosial, kemudian revitalisasi dan distorsi. Oke, pertanyaannya sebenarnya sangat teoritis ya. Oke, aku akan jawab dengan teori juga. Di mana menurut Edi Sudiawati, perkembangan seni tradisi itu ada dua. Satu, secara kualitas. Dua, secara kuantitas. Ya, teori ini juga saya gunakan waktu saya nyusun tesis juga. Di mana kuantitas itu menambah jumlah personil atau menambah jumlah kelompok, kuantitas ya. Kemudian menularkan. Jadi satu kelompok ini menularkan ke kelompok yang lain, kemudian menularkan ke kelompok lain, kemudian lahir kelompok baru. Itu secara kuantitas bertumbuh atau berkembang. Nah, untuk sosial media itu saya rasa juga seperti itu polanya. Jadi sosial media itu secara tidak langsung masyarakat menonton pertunjukan yang dilakukan oleh kelompok lain dan kemudian terinspiring. Oh, kok gitu ya? Aku mau buat yang kayak gitu. Artinya menambah jumlah secara kuantitas. Nah, itu terbukti ya untuk saat ini. Kemudian kualitas. Jadi berkembang itu secara kuantitas dan kualitas. Kualitas itu tentu terkait dengan bentuk pertunjukannya, tekniknya ya. Bagaimana kualitas garapnya, kualitas musiknya, kualitas tarinya, kualitas kostumnya, kualitas bagaimana cara ungkapan estetiknya, bagaimana mengemas pertunjukannya. Ini juga dianggap sebagai sebuah perkembangan. Nah, sosial media itu juga mempunyai peran penting tuh untuk meningkatkan kualitas. Katakanlah seni kerakyatan, di mana seni kerakyatan itu sebenarnya pijakannya itu bisa Jogja, bisa Solo, bisa macam-macam. Yeah. Nah, kemudian ada platform YouTube misal, lihat yang namanya misal judulnya Rantoyo. Jadi dasar tari Surakarta. Oh, ternyata Lumaksono itu gitu. Oh, Sabetan gitu. Kemudian secara kualitas mempengaruhi daripada pertunjukan seni kerakyatan. Oh, Sabetan gue ini. Misal besut dan segala macamnya. Padahal sebelumnya dia nggak tahu mau gur ini atau gur ini. Artinya kualitasnya akan tumbuh, kualitasnya akan berubah. Jadi menurut saya media sosial itu bisa dikatakan sebagai alat untuk satu revitalisasi, pelestarian atau pengembangan. Kemudian apakah nanti terjadi distorsi? Nah, di sini juga sebenarnya saya melihat seni kerakyatan itu ada 3 sifat ya. Yang satu mempunyai sifat progresif, kemudian ada sifat pragmatis, ada yang bersifat pelestarian atau konservatif. Jadi kalau distorsi itu menurut saya tidak. Jadi ada yang satu berkembang terus ya, melakukan progresivitas, jadi dari segala aspek berkembang. Kemudian pragmatis itu endi sing payu biasanya gitu. Mana yang laku nih? Gitu. Nah, mungkin distorsinya di sini nih. Mana yang laku sehingga apapun dilakukan agar bisa laku di pasaran. Terkadang sesuatu yang mudah laku di pasaran itu juga untuk menerjang batas-batas ya, kepakeman atau kebakuan di seni tersebut. Kayak gitu. Contohnya misal seperti sebenarnya Jaran Kepang itu kan nggak ada leak, misal kayak di Temanggung. Tapi kok masyarakat Temanggung suka ada leak-leaknya gitu kan? Padahal leak itu identik dengan Bali. Nah di situ kemarin ini saya tidak mengklaim atau tidak menjustifikasi, saya hanya sekedar memblow up masalah yang pernah ada. Itu juga ada polemik di saat itu. Jadi yang kelompok yang menggunakan leak-leak gitu menurut saya pragmatis, mana yang laku gitu. Itu mendistorsi Jaran Kepangnya, ya kan? Jaran Kepangnya sebenarnya nggak ada tuh gerak-gerak gitu karena ada pengaruh itu
jadi nilai-nilainya rusak. Nah itulah, itu pragmatis, mana yang laku dia lakukan gitu. Apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Kemudian ada yang konservatif lah. Di sini media sosial kayaknya nggak mempunyai pengaruh atau bahkan mempunyai pengaruh juga. Ketika yang keseni kerakyatan itu seperti ini, ya udah aku kayak gini aja wis gitu. Jadi tidak terdistorsi juga. Misal perkembangan media sosial begitu pesat. Ada pengembangan seni kerakyatan yang sangat luar biasa. Tapi dia mempunyai jati diri, mempunyai nilai-nilai yang sangat kuat di dalam dirinya bahwa seni barongan itu seperti ini, seni Jaran Kepang itu seperti ini. Sehingga dia melestarikan yang bentuk-bentuk kepakeman, bentuk-bentuk keajekan yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Nah, itu konservatif. Yeah. Nah, ini sedikit berat teoritis ya. Karena pertanyaan teoritis juga. Jadi saya rasa untuk distorsi enggak. Ada tapi juga enggak mempengaruhi secara signifikan. Semuanya ada plot-plotnya masing-masing itu sebenarnya. Itu jawaban saya. Ya, luar biasa. Jadi kalau segala cara itu bisa dilakukan gitu ya Mas? Ya termasuk dengan cara itu tadi mengapresiasi bentuk pertunjukan seni yang diupload di media sosial. Itu ya tadi kembali lagi di awal tadi, yaitu media sosial bisa menjadi dua mata pisau. Satu bisa melukai, satu bisa mempunyai manfaat gitu. Tapi ketika ini Mas, masyarakat itu menerima. Nah ini susahnya. Menerima yang gimana nih? Iya, menerima yang sudah ibaratnya sudah tidak pada pakemnya. Nah, sebenarnya juga ada. Sebenarnya harus diedukasi. Siapa yang diedukasi? Satu pelaku dan satu penikmat. Gitu. Siapa yang mengedukasi? Ya, kalangan akademisi seperti kita ini misal. Misal Zana nanti di masyarakat ngajarin tari ini. Tentu ngajarin yang tentu sesuai dengan nilai, sesuai dengan norma, ya sesuai yang ada di tarian itu kan. Nah, jadi kembali ke murnian, di mana tari itu sebenarnya ekspresi dari masyarakat pendukungnya, otentik sekali, nggak mungkin dicampur-campur. Ya, sebagai guru kan tentu ada tanggung jawab moral ya tentang itu, gitu sih. Jadi siapa ya kalangan akademisi yang meluruskannya? Tentunya juga pelaku seni ya, Mas? Iya, pelaku masyarakat seni. itu. Ya kadang kan pelaku seni itu pragmatis itu tadi, mana yang laku gitu kan. Iya. Dan masyarakat juga intinya saya ada rame-rame saya nonton gitu. Apik ya, seneng ya saya besok menirukan besok nonton lagi gitu kan. Iya. Nah itu yang menurut saya ya harus diedukasi dari dua belah pihak sih. Iya. Nah itu tugas terutama akademisi ya Mas ya. Bisa dikatakan seperti itu, pemerintah juga bisa. Pemerintah betul. Dan tentu perlu ada dukungan juga dari pelaku-pelaku seni di masyarakat. Betul, ya. Oke, selanjutnya Mas Endik untuk pertanyaan yang kedua tadi. Kaitannya dengan apa sih? Apa ya tadi? Sosial media. Sama perkembangan sosial media, apakah diiringi juga dengan perkembangan seni yang ada di suatu daerah itu tadi? Betul. Ya. Saya rasa itu sangat membantu. Membantunya gini. Media sosial begitu sangat masif digunakan oleh kelompok seni dimanapun tempatnya, khususnya seni kerakyatan misal ya. Contoh di Banyumas, ya, Purwokerto atau yang namanya Jaran Kepang, yang cakil itu, yang nyakil itu, yang gini-gini itu, yang sebenarnya ya itu sederhana. Ya kan? Ada Jaran Kepang, ada yang nyakil gitu. Ada yang nyakil, itu kan kemudian diupload, kemudian viral. Iya. Ya, seluruh Indonesia. Saya pun tahu dari media sosial bahwa ternyata di Purwokerto, di Banyumas itu ada Jaran Kepang ya. Dan kemudian mereka tahu bahwa ini diapresiasi nih. Iya. Wah, besok upload lagi ya. Di saat ngupload kan harus ada pertunjukan. Iya. Nah, pertunjukannya masif sekali setelah itu. Jadi dia melakukan pertunjukan, bahkan saya yakin ketika nggak ditanggap, itu dia mungkin melakukan pertunjukan sendiri. Iya. Jadi meningkatkan eksistensinya dengan tujuan apa? Direkam kemudian disebarkan melalui media sosial. Toh kita juga tahu bahwa YouTube itu bisa memberikan keuntungan materi kan. Nah, gitu. Bahkan nggak ada pentas nih. Yaudah teman-teman YouTuber nanti ngasih modal untuk pentas.
yang dimana nanti divideokan terus kemudian diupload. Itu sangat-sangat ini ya, sangat masif, sangat-sangat bisa mempengaruhi eksistensi seni tersebut. Dimanapun tempat, nggak cuma di Purwokerto, di Blora pun kayak gitu. Di Blora itu di tahun 2013 itu 390 grup. Di tahun 2000 mungkin mau pandemi ya, atau setelah pandemi sekarang itu ada 450 grup. Bayangkan, itu tentu tidak terlepas dari andilnya teknologi, YouTuber. Nah, jadi sangat konkret sekali, bisa dibuktikan di lapangan. Berarti memang kita sebagai akademisi, pelaku-pelaku seni itu mulai sekarang harus melek dengan teknologi. Betul sekali. Bahkan nah ini ada bocoran Dana Indonesiana. Jadi ada kementerian tuh buat suatu platform ya, Indonesiana namanya. Kemudian di situ ada pendanaan. Pendanaannya langsung kepada senimannya, bukan ke pemerintah nih, langsung senimannya. Jakarta melihat pengaplikasian di lapangan penyerapan dana itu dengan cara apa? Melihat media sosialnya. Jadi katakanlah nih ada uang sekian, jebret, buat karya. Karena apa? Tujuannya untuk menguatkan ekosistem pertunjukan seni tersebut. Barongan Blora, ekosistemnya dikuati dengan cara tentu membuat sebuah pertunjukan. Nih ada dana sekian, coba diaplikasikan di lapangan. Oke, dananya buat apa? Produksi. Setelah produksi buat apa? Dipentaskan. Terus kemudian ada masyarakat yang datang di situ. Kemudian ada yang jual. Di situ ekonomi berputar. Nah, ekosistemnya terjadi. Nah, itu dari Jakarta, itu lihatnya dari medsos. Jadi ketika pentas kita harus live streaming. Kemudian ada foto-foto, ada video. Bayangkan kalau nggak ada medsos, mereka nggak mungkin tiap minggu sekali dari Jakarta ke Blora cuman sekedar nonton barongan. Karena programnya 3 tahun. 3 tahun. Ini sedang kami garap di Blora, yaitu Dana Indonesiana untuk penguatan ekosistem barongan Blora. Jadi untuk 1 tahun ini ada beberapa ratus juta yang harus kami serap melalui sebuah pertunjukan, kemudian workshop, kemudian pameran dan segala macamnya. Nah, di situ untuk pembuktiannya bahwa RAB-nya itu ya sesuai dengan apa yang kita pentaskan. Ya, dipentaskan melalui mana? Media sosial, dilihat, dipantau dari sana tuh. Keluarannya ya itu tadi, dokumentasi dalam dokumentasi video ya. Yes, betul. Wah, ini informasi yang baru juga nih buat teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali sebenarnya fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatkan ya Mas, untuk bisa mengembangkan potensi. Jadi ketika kita mungkin terbatas dana atau tidak mungkin tidak punya alokasi untuk menampilkan suatu karya. Nah, itu bisa banget teman-teman mencari informasi-informasi melalui media sosial juga. Banyak sekali pemerintah yang membuka kesempatan kepada seniman-seniman untuk bisa berkembang. Terus mungkin bisa juga nggak hanya dari pemerintah aja Mas, ya kan, kayak institusi swasta ya kan, bisa aja kayak gitu. Jadi tergantung niat dan kemauan teman-teman semuanya nih untuk bisa berkembang. Tak tambahin sedikit. Pertunjukan adalah proposal yang paling mujarab bagi seniman. Jadi proposal itu bagi seniman seni pertunjukan bukan dalam tulisan RAB gitu, kemudian menyodorkan kertas gitu, sebendel kertas, no, tapi pertunjukan. Karena kekuatan seni kerakyatan itu ada di civil society, masyarakat. Ketika masyarakat senang, artinya kamu sudah mendapatkan validasi bahwa kelompok ini bagus, kelompok ini keren. Kemudian nama itu kemudian muncul di permukaan. Nah, disitulah proposal Anda ACC. Iya, betul. Dan kemudian di-upload di media sosial. Media sosial itu bagian dari portofolio sebenarnya. Jadi itu yang kini kami lakukan ya, baik di saya pribadi, di kelompok saya maupun kelompok yang saya bina di Kabupaten Blora, yaitu menggunakan media sosial sebagai portofolio. Jadi kita pentas, didokumentasi, kemudian masyarakat, pemerintah, siapapun itu ketika bertanya,
kelompok ini hadir di setiap ajang event apa, kemudian mana karyanya, tinggal nunjukin. Bahkan saya datang ke sini ya kan, diminta video, foto, betul. Kalau saya nggak ada media sosial ya kan. Iya. Terus bagaimana cara saya membuktikan? Iya. Bukan lagi ijazah, bukan lagi kurikulum vitae yang saya berpengalaman gini. Enggak, tidak cukup itu, tapi harus ada media sosial. Iya. Selanjutnya Mas Hendik, ini untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Hani. Mbak Hani ini tidak bisa hadir hari ini, tapi Mbak Hani mengirimkan video karena pengen banget tanya sama Mas Hendik. Oke, ini videonya. Perkenalkan, saya Hani, mahasiswa dari Purwokerto, izin bertanya. Tapi pertanyaannya saya lihat di sini ya. Jadi sebagai pelaku seni, kita perlu untuk memperkenalkan budaya sebagai bentuk dari pelestarian budaya. Kalau menurut Mas Endik, apakah seorang itu harus memahami secara mendalam kebudayaan yang akan mereka kenalkan kepada orang lain? Terima kasih. Silakan Mas Hendik, bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Hani. Baik, sebagai pelaku seni ataupun tidak hanya pelaku seni ya, seniman, guru, tentu ketika kita menularkan atau memberitahu atau melestarikan kesenian yang kita bawa, tentu kita harus memahami filosofi nilai daripada kesenian tersebut. Contoh ketika kita menjadi guru di Semarang misal, ketika kita ngobrol masalah dugder, tentu anak-anak, ya tahu Pak, saya dugder, ya saya tahu Bu dugder, yang gendong wara itu kan, kemudian ada manggarnya kan. Tidak sekedar itu menurut saya. Karena apa? Dugder itu mempunyai filosofi yang sangat mendalam, yaitu kerukunan antar umat beragama, suku dan segala macamnya di kota Semarang. Nah, itulah yang paling penting yang harus disampaikan kepada siswa. Nah, sehingga sebagai seorang guru ataupun seniman harus memahami kesenian yang dia bawa, yang dia kuasai, karena di dalamnya tidak hanya sekedar gerak, tidak hanya sekedar musik, tidak hanya sekedar warna, ornamen, tetapi di dalamnya ada sebuah nilai, ada sebuah maksud filosofi yang mendalam dan itu baik untuk masyarakat mengerti gitu. Apalagi seorang guru. Itu sih. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita itu membuat suatu karya, betul, itu harus memunculkan pesan. Bisa dikatakan seperti itu. Pesannya intinya bermacam-macam. Yes. Dan harus bisa menyampaikan pesan tersebut ke penonton. Ya, bedanya cara penyampaian pesannya ada yang langsung. Langsung itu artinya apa ya? Tidak terlalu simbolis. Jadi langsung mengatakan bahwa ini ya. Ada yang sedikit sentimental. Sentimental itu oke, saya akan melakukan seperti ini, simbolnya sangat kental sehingga masyarakat ini sebenarnya maksudnya apa ya? Nah gitu. Itu ada yang kayak gitu, ada yang seperti itu. Karena di dalam alam pikir seorang seniman kadang seperti ini. Saya menganggap penonton saya tidak bodoh. Dia tahu kok apa yang saya lakukan, dia tahu kok pesan yang saya sampaikan. Tidak harus saya bilang A sehingga dia tahu A. Gitu juga ada. Biasanya seni kerakyatan itu seperti itu. Jadi wantah. Jadi A ya A. Tapi kalau seni-seni yang sedikit ya kontem, kekinian ya, itu sedikit ada berpikir keras. Ini sebenarnya maksudnya apa ya? Ini gitu. Tapi secara umum semuanya mempunyai pesan, semuanya mempunyai maksud gitu. Baik Mas Hendik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Semoga teman-teman penonton yang ada di sini bisa memahami ya, bisa menyerap apa yang udah disampaikan oleh Mas Hendik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, ini sebelum kita di akhir atau di penutupan ini Mas, ada dua hal yang menurut saya ini penting buat bekal teman-teman semuanya. Gitu. Yang pertama itu kaitannya dengan tadi tuh Mas, keeksisan suatu seni atau suatu karya itu identik dengan banyak sedikitnya peminat. Ya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan adalah gimana untuk membranding diri. Kan bisa jadi kan itu kan mulainya dari individu atau pribadi. Terus yang kedua adalah membranding suatu
produk atau jasa atau bisa dikatakan karyanya itu sendiri, biar banyak yang minat dan punya ciri khas gitu. Ya. Oke. Untuk eksistensi itu ada dua tentunya, yaitu tadi seperti yang sudah dibilang, yaitu branding diri dan branding karya. Tentu ekspresi karya itu sesuai dengan branding diri juga. Jadi branding diri itu terkait dengan perilaku seniman ya, perilaku seniman. Di mana perilaku seniman itu terkait dengan attitude, kemudian bagaimana mencari relasi, ya kan? Ketika kita tidak membuka diri, open mind, tentu kita bisa dikatakan membatasi diri. Nah, disitulah yang menjadi bumerang bagi kita juga. Ketika kita seniman itu menjadi seniman itu harus satu mempunyai sifat seperti air, bisa menyesuaikan diri. Seniman itu kan bisa dikatakan sebagai orang yang luwes, satu luwes, kemudian mempunyai pribadi yang mudah untuk bergaul, adaptasi dengan lingkungan seperti itu. Kemudian attitude ini sering kali dibahas di waktu kuliah, bahkan di waktu mahasiswa itu. Jadi seorang kakak tingkat harus menyayangi adik tingkatnya dan adik tingkat harus menghormati. Dari situlah kemudian terjalin sebuah ikatan persaudaraan. Nah, persaudaraan itu kalau disinterpretasi itu tidak hanya sekedar di dalam kuliah atau di dalam kampus, juga terbawa di luar kampus. Buktinya sampai sekarang saya masih kenal Mbak Zana, masih kenal dengan Mbak Uli. Ya di situ bentuk daripada ikatan keluargaan. Nah, disinilah pentingnya sebuah attitude, perilaku terhadap lingkungan sosial, terutama terhadap teman-teman sesama seniman, teman-teman sesama guru. Nah, disinilah yang sebenarnya paling penting. Ketika kita mempunyai produk, ketika mempunyai karya, siapa tahu yang sebenarnya menjadi penikmat sebelum masyarakat, tentu ada teman yang ikut menularkan. Seperti teori industri kreatif, katakanlah gini. Industri kreatif akan terwujud ketika satu ada karya, kemudian ada seniman, kemudian ada penyalur, kemudian ada penikmat. Senimannya sendiri harus ada, kemudian kita punya produk, punya produk, kemudian menyalurkan banyak hal. Salah satunya yaitu dengan membuka relasi teman, saudara gitu. Apalagi teman-teman di kampus itu kan banyak sekali yang sudah menjadi alumni. Nah, situ menjadi penyalur yang paling efektif menurut saya. Nah, ketika kita tidak mempunyai attitude, ketika tidak mempunyai perilaku yang baik, tentu yang menyalurkan juga nggak mau kan? Iya. Dulu dia nggak aktif, dulu waktu membuat karya juga nggak bantu saya, gitu-gitu. Nah, itu udah kayak terpatri pasti. Iya. Kecuali teman-teman yang gampang diajak ngobrol, gampang diajak bekerja, wah biar gampangan nih, kalau diajak kerja, iya mas ayo, nah gitu. Kemudian mas saya minta tolong dong, oh ya saya ingat dulu pernah dibantu, gitu-gitu ya. Itu penyalur. Kemudian ada penikmat. Nah di sini penikmat itu sebenarnya kita yang penting itu tadi sih, diri kita, kemudian kita membuat karya, kemudian kita menjaga solidaritas ya, silaturahmi dengan banyak orang. Nah di situ nanti penikmat datang sendiri. Iya. Ya tentu dari awal kita tentu tahu dong kapasitas kita itu sebenarnya apa sih, seniman kerakyatan. Tentu produk-produk kita karya seni yang berbau kerakyatan. Kemudian sebenarnya saya itu bukan seniman kerakyatan, tapi saya kuat itu di modern. Mungkin outputnya nanti ke India lah, tari India yang ada teman kita itu namanya Mbak Septi juga TikToknya 1 juta pengikut ya. Itu juga luar biasa. Kemudian juga masih berteman dengan kita semua. Kemudian ada job juga ngajak kita. Kemudian ada teman yang ternyata di BCA misal atau di bank manapun itu, kemudian ada gathering nih, kita butuh yang fresh apa India. Nah kemudian di calling lah kita. Ini gitu doang sih sebenarnya. Kita membuat karya,
kemudian membangun relasi, kemudian memperbaiki diri yaitu attitude, kemudian cara bagaimana kita membawa diri sebaik mungkin. Iya, betul. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi intinya itu yang pertama adalah pribadi atau karakter ya Mas ya. Karakter, terus karya, tentunya karya ini kaitannya dengan kreativitas dan inovatif gitu. Terus yang terakhir itu adalah relasi. Ya, memang bener banget sih, penting banget itu relasi untuk bisa mengembangkan diri jauh lebih baik lagi gitu. Terus yang selanjutnya nih Mas, yang tidak kalah penting, yang semua teman-teman ini harus tahu, itu gimana sih tips supaya bisa tetap eksis di dunia seni pertunjukan? Tips yang menurutnya Mas Endi deh, ini tips dari Mas Endi gitu. Sebagai apa nih? Maksudnya sebagai seniman yang ikut kelompok atau yang ketua daripada seniman itu sendiri, ketua daripada kelompok itu sendiri. Dua-duanya mungkin. Jadi ini bisa diadopsi oleh yang udah jadi ketua nih. Ini yang satu tips buat yang masih anggota kayak gitu. Sebenarnya tapi jawabannya hampir sama, relasi itu. Relasi dan relasi itu tadi 3 itu tadi, yaitu 1 attitude. Aku tidak akan mengajak seseorang penari atau seniman apapun itu ketika dia ibaratnya nggak bisa diajak kerjasama, tidak bisa diajak berbisnis nih. Iya. Gitu. Kadang juga, aduh kok nggak proaktif ya itu. Jadi ada perilaku yang kami menjadi penilaian, kemudian kemampuan. Jadi perilakunya gimana nih, baik, kemampuannya oke, diajak kerja itu. Untuk ketua, nah ini ketua itu harus membuka relasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Ibarat kita jualan sebagai seorang penjual di salah satu restoran atau warung lah, katakanlah sederhananya gitu. Tentu yang beli makanan kita dari berbagai kalangan. Jadi misal bahkan ketika ada partai politik misal, saya pengen dibuatin karya yang berbau dengan partai politik saya, oke, buatin. Padahal di hati kecil saya nggak partai itu, misal, ya buatin aja. Nanti besok ada partai lain, buatin aja gitu. Jadi kita milik masyarakat. Nah, jadi tidak dimiliki oleh kelompok tertentu. Menciptakan relasi gitu. Menciptakan relasi tidak dimiliki oleh kelompok tertentu, gitu aja sih sebenarnya. Ada karya juga. Iya. Wah, luar biasa banget ini ilmu yang kita dapat hari ini. Sebelum kita akhiri, bahwa setiap hari adalah panggung bagi kita sendiri. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah membawa semangat seni ke episode kita hari ini. Dan kita tentunya mengharap kehadiran Mas Endi mungkin di acara lain, atau mungkin kita bisa mengadakan podcast selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu dan semoga Mas Endi sukses ke depannya, dimudahkan segala urusannya, dan bisa memberikan inspirasi terus-menerus kepada semua generasi. Oke, setelah ini kita akan ada sesi 2 yang tentunya juga sangat menarik nih teman-teman. Jangan lupa saksikan sesi 2 yang akan dipandu oleh teman saya, yaitu Nabila. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.